Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Yohanes Pasambaka, SE MSc. Saya adalah salah satu dosen tetap di Universitas Kristen Tentena, tepatnya di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Tentena. Saya telah menjadi dosen di kampus kami sejak 2007 dan ditetapkan dalam SK Yayasan selaku dosen tetap. Saya memegang beberapa mata kuliah, antara lain pengantar bisnis, pengantar manajemen, ekonomi pembangunan, ekonomi perencanaan, ekonomi sumber daya manusia, dan beberapa mata kuliah lain yang saya ajarkan. Salah satu mata kuliah yang diajarkan di semester awal adalah pengantar bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang perlu diambil oleh mahasiswa, dan dalam pengaturan rencana pembelajaran semester atau RPS, mata kuliah ini memiliki tujuan-tujuan, terutama dalam capaian pembelajaran. Bahan kajian yang dipelajari dalam mata kuliah ini adalah yang pertama itu ruang lingkup bisnis. Itu diajarkan di pertemuan awal. Pada pertemuan kedua, yang diajarkan adalah perusahaan dan lingkungan perusahaan. Pertemuan ketiga adalah bentuk-bentuk badan usaha. Selanjutnya di pertemuan keempat adalah tentang bagaimana merencanakan bisnis. Pertemuan kelima mengajarkan tentang memilih bentuk kepemilikan usaha. Pertemuan keenam adalah etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya di pertemuan ke-7 adalah lingkungan ekonomi. Nah, setelah 7 kali pertemuan, dalam jadwal pertemuan yang ke-8 itu adalah melakukan ujian tengah semester atau UTS. Selanjutnya di pertemuan ke-8 kembali dalam proses perkuliahan mempelajari tentang topik berkaitan dengan lingkungan global bisnis. Selanjutnya di pertemuan ke-9 adalah mempelajari tentang dasar-dasar manajemen efektif. Selanjutnya di pertemuan ke-10 adalah membahas atau mempelajari mengenai topik struktur organisasi. Di pertemuan ke-11 selanjutnya adalah manajemen produksi. Kemudian pertemuan ke-12 adalah topik tentang memperbaiki kualitas dan efisiensi produksi. Selanjutnya di pertemuan ke-13 adalah materi tentang manajemen dan organisasi, dan pertemuan terakhir yang pertemuan ke-14 adalah mempelajari tentang bisnis internasional. Setelah semua proses perkuliahan dilewati atau diselesaikan, maka pertemuan terakhir mahasiswa akan mengikuti proses ujian akhir semester. Ini adalah topik-topik yang dipelajari dalam salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah pengantar bisnis. Tentu mata kuliah ini harapan atau capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan di bidang ilmu ekonomi dan teknologi dalam menyelesaikan proses pekerjaan yang terkait dengan bidang perencanaan, pembangunan, keuangan, dan ekonomi dengan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya. Nah, juga dalam proses perkuliahan ini mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan pengetahuan di bidang
bisnis tentunya. Nah, dengan demikian diharapkan dengan menyelesaikan mata kuliah ini maka mahasiswa mampu memahami tentang ruang lingkup bisnis dan bagaimana terapan-terapan teori yang perlu dilakukan, dan dalam pemberian tugas maupun praktek mahasiswa juga diarahkan untuk melihat secara langsung proses bisnis dan bagaimana tata kelola sebuah usaha. Ini salah satu mengajar, dan itu untuk semua kelas baik semester ganjil maupun semester genap. Setiap semester saya dijadwalkan untuk mengajar pada program studi ekonomi pembangunan. Nah, selanjutnya salah satu proses kegiatan belajar mengajar dapat disaksikan dalam sebuah video singkat tentang proses pembelajaran yang telah saya siapkan. Semoga ini bisa membantu memberi penjelasan bagaimana proses pembelajaran di kelas yang pernah saya lakukan. Karena itu pada kesempatan ini mohon izin saya mempersilakan untuk dapat menyaksikan video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita dalam mata kuliah pengantar bisnis. Namun sebelum itu, David Rakodi ada? Hari Pak. Kuat. Hari Pak. Israel? Hari Pak. Ya, baik. Bagaimana tugas yang minggu lalu? Sudah, Pak. Materi kita minggu lalu bicara tentang apa? Usaha dan lingkungan. Perusahaan dan Lingkungan. lingkungan. Sudah dikerjakan kuisnya? Sudah, Pak. Ada masalah tidak? Tidak. Mengordinasikan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, baik. Terus lingkungan perusahaan. Saya, Pak. Silakan. Lingkungan perusahaan mencakup semua faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi operasional dan perkembangannya, termasuk kepatuhan terhadap peraturan pengelola lingkungan hidup. Ya. Jadi intinya bahwa berkaitan dengan perusahaan dan lingkungan perusahaan itu sangat erat kaitannya dengan materi kita hari ini. Yang hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha. Ya, ini materi yang ketiga, bentuk-bentuk badan usaha. Tentu tujuannya ada dua. Tujuan yang pertama itu mahasiswa kalian semua bisa memahami bentuk badan usaha, pengertiannya, jenisnya, bentuk, regulasinya, dan proses atau prosedur pendirian. Kemudian juga diharapkan dari materi ini kalian bisa memahami berkaitan dengan tujuan berbadan usaha itu. Sudah ada yang punya usaha? Belum, Pak. Sudah punya hukum? Belum, Pak. Belum ya? Ya. Nah, kebanyakan memang seperti itu. Banyak orang yang punya usaha tapi tidak punya legalitas hukumnya. Untuk itu, mari kita perhatikan materi kita hari ini. Kita mulai dari beberapa pokok bahasan kita hari ini, yaitu pengertian badan usaha, macam-macam badan usaha, bentuk-bentuk badan usaha, peraturan dan undang-undang yang mengatur badan usaha, serta prosedur dari pendirian badan usaha. Ini penting ya, kalian selaku pegiat ekonomi, boleh dikatakan seperti itu, karena kalau kita sudah kuliah di program studi
ekonomi itu kita sudah bagian dari para pegiat. Di bangku kuliah kamu pelajari teorinya, tapi nanti di lapangan tadi sudah ada yang bilang sudah punya usaha. Pasti semua ini punya usaha, kecil atau besar pasti ada. Tinggal bagaimana legalitasnya dan keterkaitannya dengan teori-teori yang dipelajari di kampus itu perlu Anda pahami. Yang pertama, pengertiannya dulu. Apa itu badan usaha? Siapa yang bisa baca? Bisa baca kuat. Badan usaha. Dengan kata lain, badan usaha adalah wadah yang dipakai untuk menjalankan kegiatan bisnis dengan identitas, struktur, dan tanggung jawab hukum tertentu. Nah, ini keterkaitan daripada pengertian ini sangat mengikat. Karena dia membicarakan atau mengatur bagaimana kegiatan produksi, distribusi, juga pelayanannya atau jasanya. Nah, itu yang terangkum dalam badan usaha. Jadi kalau ketiga aspek ini tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa itu bukan bentuk daripada badan usaha. Dan itu kegiatannya adalah tadi yang disampaikan atau dijelaskan di sini adalah produksi, distribusi, dan jasa. Produksi bagaimana dia menghasilkan, membuat, kemudian distribusi bagaimana dia memasarkan, membagikan, mengedarkan, dan juga ada jasa yang terjadi di situ, ada pelayanan. Pelayanan dalam hal apa? Kebutuhan manusia terpenuhi. Kalau kita menghasilkan produk makanan, tentu memenuhi kebutuhan daripada makanan semua masyarakat atau konsumen. Dan dalam badan usaha itu sendiri harus terstruktur berkaitan dengan identitasnya, dan itu akan tergambar dalam tanggung jawab apa yang dia mau lakukan. Itu dalam wadah badan usaha. Nah, selanjutnya macam-macam badan usaha yang perlu Anda ketahui, dan ini yang ada di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, baik yang berdasarkan kepemilikan modal maupun yang berdasarkan jenis kegiatan yang dijalankan. Ini macam-macamnya dibedakan antara kepemilikan modal dan juga kegiatannya. Nah, apa itu perusahaan perseorangan? Biasa dikelola oleh satu orang dengan modal terbatas. Ini namanya perusahaan perseorangan. Karena dia hanya lingkup kecil, modalnya juga terbatas, seperti tadi yang Anda sampaikan, sudah punya usaha, sudah masuk dalam kategori perusahaan perseorangan. Yang berikut, firma atau FA dan CV merupakan bentuk persekutuan yang melibatkan dua orang atau lebih dengan perjanjian tertentu. Jadi kalau ada kelompok usaha yang merekrut atau menggabungkan beberapa orang teman atau ya kolega membentuk satu firma atau CV, nah itu merupakan salah satu daripada badan usaha. Kebanyakan ini yang bergerak di bidang konstruksi, misalnya yang konstruksi pembuatan jembatan ada CV-nya, yang pembuatan jalan raya misalnya ada CV-nya. Jadi kekuatan daripada beberapa kelompok perusahaan perseorangan digabungkan menjadi satu kekuatan. Nah, itu yang dikenal dengan firma atau CV. Yang ketiga ada perseroan terbatas. Nah, ini yang umum orang dengar, itu PT. Dan ini sudah merupakan skala besar, memiliki ciri khusus di mana modal terbagi dalam bentuk saham, dia punya saham, dan pemiliknya disebut pemegang saham. Jadi kalau kita mempunyai kekuatan modal yang besar, kita bisa membentuk sebuah perseroan terbatas atau PT, yang mana kita sebagai pemiliknya itu harus
menjadi pemegang utama dari saham perusahaan. Nah, ini ruang lingkup kegiatannya juga sudah cukup luas ya. Sudah tidak hanya bergerak di bidang lokal, tapi sudah ke tingkat nasional, bahkan keluar atau global. Yang ketiga, ada badan usaha yang disebut dengan koperasi. Ini yang berbasis prinsip kekeluargaan yang mungkin kita sudah kenal, apalagi hari ini pemerintahan Prabowo punya program prioritas, salah satunya adalah koperasi Merah Putih, koperasi desa kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP. Nanti sebentar kalau ada yang ingin lebih jauh bertanya tentang ini, nanti saya jelaskan. Dan yang kelima, ada badan usaha milik negara. Nah, BUMN itu ada banyak. Ada yang tahu salah satunya? BUMN, Pertamina, apalagi? Bank. Perbankan boleh. Internet. Iya, yang bergerak di bidang internet apa? Perusahaan apa? Telkomsel. Telkomsel. Apalagi? Ini yang Listrik. perusahaan listrik. Bukan. Disingkat apa? PLN. Apalagi? Apalagi? Nah, itu ya, BUMN itu ya, itu badan usaha milik negara yang dikelola oleh negara. Tentu tanggung jawabnya ada pada negara, biaya juga. Kemudian ada badan usaha milik daerah atau dikenal dengan BUMD. Ada yang tahu kira-kira contohnya? Daerah punya. Sulteng. Bank Sulteng, Iya, Bank Sulteng. apalagi? Baru Bank milik daerah. Ya. Bumdes. Desa itu. Milik daerah atau milik desa? Desa itu. Ya. Kalau tempat wisata Pak, tempat wisata yang itu masuk daerah tidak? Ya kayak kita persoalan. Tidak masuk. Iya. Apa yang biasa ya? Ini yang Ayo. orang ya apa itu? Singkatannya apa? Perusahaan apa? PLTA. Tidak. PLTA itu listrik tenaga air. Tenaga air. Aku bukan. P perusahaan apa? Air. Siapa yang tahu? Profil Leon. Air. Esral. Biasanya baik. Apa? Singkatan apa itu Pak? Singkatan apa? Yang lebih tepatnya adalah PDA. Oh, PDAM. Yang artinya kepanjangannya apa? Perusahaan daerah air. Air apa? AM. M-nya apa? Air minum. Air minum. Iya, perusahaan ya. Itu ya. Jadi bagian daripada badan usaha. Ya, selanjutnya kita lihat ini peraturan yang nanti kamu bisa catat, kamu baca ya. Ini kalau berkaitan dengan peraturan undang-undang tentang badan usaha, mulai dari undang-undang pasal 33. Ini bicara tentang perekonomian nasional. Bagaimana itu dijelaskan di situ, nanti kalian bisa baca lebih jauh ya. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan perseroan terbatas itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dipelajari juga di dalamnya bagaimana tata cara, bagaimana ruang lingkupnya, bagaimana struktur, semuanya dijelaskan di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian yang ketiga itu ada wadah atau lembaga koperasi. Dia berangkat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, ya, itu mengatur tentang koperasi. Tapi sekarang dengan adanya program pemerintah yang baru, Koperasi Merah Putih, itu telah dikeluarkan juga peraturan pemerintah yang baru berkaitan dengan koperasi desa kelurahan Merah Putih.
Kemudian yang mengatur bagaimana dengan BUMN. Pembukaan akta. Pembuatan akta pendirian melalui notaris. Nah ini menyangkut hukum ya. Jadi harus melalui akte notaris. Harus ada. Kalau tidak ada tidak bisa. Yang kedua, pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Ini juga harus terpenuhi. Yang ketiga, pengurusan dokumen perpajakan yang dikenal dengan nomor pokok wajib pajak. Siapa yang sudah punya NPWP? Belum ada. Ya, kenapa belum ada? Karena belum punya penghasilan. Ya, sebaiknya setiap warga negara yang telah bersyarat memiliki. Nah, kemudian yang keempat juga harus mengurus nomor induk berusaha. Nah, tadi yang punya Rani yang punya usaha apa Rani? Nasi ayam trek. Usaha apa namanya itu? Makanan. Kalau jual makanan itu usaha apa namanya? UMKM yang bergerak di bidang apa? Makanan. Iya, Makanan. makanya istilah bisnisnya usaha apa dia? Mikro. UMKM itu macam-macam ya, tapi yang lebih spesifik untuk urusan makanan minuman yang jual-jual itu usaha apa namanya? Kuliner. Oh, iya Pak. Itu istilah bisnisnya ya, usaha kuliner, setiap menjual makanan, minuman, seperti itu. Kalau yang menjual baju, fashion. Kalau menjual sembako, macam Indomaret, apa dia? Usaha apa? Ri? Ya, nanti dibaca lagi ya. Retail. Ya, itu yang banyak ya. Kemudian ya tadi ya, yang harus ada punya nomor induk berusaha. Kemudian yang kelima, BUMN dan BUMD hanya dapat didirikan berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, itu tadi. Macam BUMDes masuk dalam peraturan pemerintah. BUMN, BUMD itu diatur oleh peraturan pemerintah. Dan ini biasanya selalu berubah mengikuti perkembangan dan penyesuaian yang ada sehingga ada revisi aturan. Nah, selanjutnya sebetulnya apa tujuan utama dalam berbadan usaha? Tujuan utamanya itu dua. Dia memperoleh keuntungan, pasti itu. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun ini dalam bisnis bukan pelayanan yang gratis, ya. Tapi ada juga badan usaha yang bergerak di bidang kemanusiaan. Ya, lewat badan usaha itu mereka melakukan pelayanan, misalnya aksi sosial dari Pertamina. Aksi apa kira-kira yang bisa Anda pahami dengan bentuk pelayanan kepada masyarakat, misalnya Pertamina buat aksi apa dia? Kegiatan apa yang biasa kamu lihat atau nonton di TV atau ada kegiatan-kegiatan? Misalnya dalam rangka hari ulang tahun Pertamina, mereka buat apa? Apa? Apa kira-kira? Untuk pelayanan kepada masyarakat itu? Iya, sumbangan apa? Biasanya tuh mereka dapat apa namanya? Sembako. Orang-orang yang berkebutuhan seperti kayak di daerah lain terkena longsor. Ya, seperti itu. Ada aksi sosial, aksi kemanusiaan. Misalnya aksi donor darah. Itu juga sering kita lihat. Nah, seperti itu ya. Nah, kesimpulan dari materi ini, Anda bisa tangkap kesimpulannya ada 4 ini. Yang pertama, badan usaha merupakan fondasi utama dalam dunia bisnis.
Kalau bicara dunia bisnis, karena ada wadah hukum, secara hukum dan secara ekonomis yang resmi untuk menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua, di Indonesia itu bentuk badan usaha sangat beragam. Seperti tadi dijelaskan, mulai dari perseorangan, firma, CP, PT, koperasi, BUMDes, BUMN, BUMD. Silakan, Pak Fitri, silakan. Saya ingin bertanya Pak, yang program tadi kan kayak bagaimana pedagang kecil yang kayak mereka ambil biasanya di grosir dan mereka bisa di kios-kios. Jadi kalau keadaan grosir gimana Pak? Nah kan grosir kan juga sama kayak kooperasinya tadi. Mereka menyediakan harga yang lebih murah daripada di kios-kios. Ya, ini yang tujuan pemerintah mau memutus mata rantai para pemilik modal besar. Jadi apa yang dilakukan oleh para pemilik modal besar itu akan diambil alih oleh pemerintah. Barang-barang yang akan itu nanti Anda kerjakan lagi, minggu depan kita coba diskusikan lagi. Apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis. Ya, itu harus menjadi falsafah dari para mahasiswa, ya. Ya, baik Pak. Jadi moto supaya sukses tepat waktu. Jadi apa yang dikerjakan itu harus ada dasar tulisannya dan mengerjakan apa yang sudah Kerjakan yang ditulis. ditulis. Ya, saya kira demikian. Saya beri kesempatan jika ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi tadi, silakan. Ini yang baru-baru program pemerintah yang lagi hangat ini sudah dipahami? Yang koperasi merah putih Pak. Iya, sudah dipahami ya? Belum sih Pak. Ya. Kayak Ada yang mau ditanya tentang itu? kalau koperasi merah putih ini kan untuk kelurahan dan desa Pak kan. Jadi kalau misalnya sudah ada koperasi merah putih, berarti itu pedagang-pedagang lain itu bisa berarti tersingkir Pak. Karena kan kalau di koperasi merah putih didengar-dengar dia kan lebih murah. Iya, betul. Nah, jadi yang eceran ini yang menghemat pedagang-pedagang lain pasti akan tersingkir Pak. Ya, jadi gini ya, tolong nanti disosialisasikan. Ini tujuan pemerintah ini sangat baik untuk membantu ekonomi Permudahan masyarakat lemah. Dan tentu karena unit usaha itu juga tersedia, para UMKM di desa itu atau di kelurahan itu akan menjadi mitra. Jadi misalnya yang buka kios, dia bisa ambil secara grosir di koperasi. Nanti ecernya di kios masing-masing. Karena memang itu harga di koperasi lebih murah. Berarti Kalau contoh ya, kalau gula putih, gula manis, gula pasir itu di kios-kios itu 20.000, tapi di koperasi hanya 14.000. Begitu juga gas 3 kg di koperasi itu hanya 18.000. Kalau di kios berapa? Sudah sampai 50, toh? Iya, betul. Kalau lagi langka. Jadi tidak akan mematikan, justru akan menghidupkan kios-kios yang ada di desa. Ya, demikian salah satu video pembelajaran yang boleh saya siapkan, yang pernah saya lakukan di kelas. Lebih dan kurangnya dalam proses itu kami mohon maaf. Dengan keterbatasan sumber daya yang kami miliki di kampus, kami berupaya untuk menjalankan tanggung jawab dosen, terutama dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah proses pembelajaran. Dan terima kasih, semoga ini dapat bermanfaat dan membantu dalam proses penilaian bagaimana aktivitas kami di kampus Universitas Kristen Tentenat, khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Tentena. Sekali lagi, lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih boleh menyaksikan tayangan yang baru saja kami persembahkan. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.